Coba pakai HP Umi dengar tes suara Abi. Dan mulai ini udah ada yang nonton, cek suara dulu. Cek suara Abi di tablet HP Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sudah maghrib, sudah isya, dan sudah tarawih. Kembali malam ini, sebagaimana janji tadi siang, malam ini kita belajar kembali. Tapi kita cek suara dulu ya, dan segera kabari temannya yang butuh atau mungkin ingin ikut belajar di kontak WA. Sampaikan untuk ikut live-nya ya. Boleh cek suaranya teman-teman. Mas Imam Bayhaqi Al-Kausar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, coba ketik di komen apakah suaranya dapat diterima dengan jelas. jelas. Mantap. Oh, jelas. Oke, baik. Alhamdulillah jelas. Terima kasih. Jelas Mas Imam ya. Ini yang sudah bergabung tadi pertama. Oh, ini Bunda Niza ya. Assalamualaikum Bunda Niza. Assalamualaikum. Ini ada Raka juga. Assalamualaikum Raka. Ya, kita rapiin dulu ini sebentar lagi ya. Insyaallah. Suara Waalaikum dari Mas Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bagus, alhamdulillah. Suara sudah sangat jelas terdengar. Kita tunggu ya 1-2 orang lagi, termasuk yang tadi request. Mungkin sedang dalam perjalanan. Apa kabarnya Mas Imam? Keadaan di tempatnya zona merah atau hijau? Mas Imam. Bunda Niza di daerahnya gimana? Assalamualaikum Uda Ronald Tanjung. Assalamualaikum Bu Sri, Bu Des. Nih materi malam ini insya Allah bagus buat saya pribadi, buat kita semua. Dan di antara kita sebenarnya tidak ada perbedaan, karena kita benar-benar sama-sama murid ya. Baik, sambil menunggu, kita mulai saja ya. Sudah ada sebentar bro. Sudah ada Mas Imam, sudah ada Naib Raka, Fizapani, Mas Ronald, Budes. Alhamdulillah. Dari Mas Imam, alhamdulillah baik, karpetnya merah. Alhamdulillah tarawih lancar jaya. Ya, kami juga di daerah Jakarta Selatan, khususnya daerah Petukangan Utara ini benar-benar zona merah, sehingga kami harus menaati para ulama dan para pemimpin pemerintah, sehingga kami melakukan ibadah dari rumah, termasuk tarawih. Baik, kita mulai ya. Nanti sambil kalau ada yang datang kita sapa. Baik, mohon disiapkan ini pulpen. Kalau tidak, kalau ingin praktis, catatannya di menu komen. Nah, misalnya gini, sambil dengar sambil nyatet satu gitu. Nah, kita ketik. Nah, gitu. Jadi catatan kita ada jejak gitu ya. Assalamualaikum Mbak Nurul Amelia. Ini kita mulai langsung ya. Kesalahan fatal dalam financial planner ya, dalam pengelolaan keuangan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5.
ada 5 kesalahan fatal dalam pengelolaan keuangan, kaitannya hubungan antara kita dengan uang yang Allah berikan kepada kita. Selamat bergabung Bu Desi Fitriani. Yang pertama ya, kita mulai. Yang pertama itu adalah jangan baper dengan uang. Maksudnya apa? Jangan baper dengan uang, ini yang pertama. Jangan bawa perasaan. Kenapa jangan bawa perasaan? Nanti logikanya ini akan kena banget sama kita insya Allah. Begini, ada orang yang kalau dia sedang banyak uang, ya, dia itu bergembira, senang, dan menikmati gitu. Berarti ini kan terlibat perasaan ya. Nah, yang kedua, ada orang yang berbeda. Begitu dia tidak ada uang, stres, sedih, murung, dan merasakan hati yang tidak nyaman. Dua keadaan ini tidak baik buat kita. Kita ulangi lagi. Pertama tadi, ada orang yang sangat bersenang hati, bergembira ria ketika ada uang. Berarti dia melibatkan perasaan kan? Nah, kedua adalah orang yang dia bersedih, bermuram durja ketika dia nggak ada uang. Nah, ini juga sangat tidak baik. Ada kehadiran pelatih kita juga, teman-teman. Ada Coach Noki Sakti Multriawandi. Ini pakar properti ya. Assalamualaikum Coach. Kita lanjutkan. Yang jenis kedua adalah ketika tidak ada uang, dia sedih, dia bermuram durja, nggak enak hati, ke keluarga gampang marah dan lain-lain. Nah, dua-dua tadi adalah keadaan yang disebut baper uang. Apa? Membawa perasaan. Ini yang harus dihindari. Ini yang pertama. Jadi, hindarilah membawa perasaan dalam urusan uang. Alasannya sederhana. Karena apa? Karena uang bukanlah makhluk hidup. Ingat, uang bukan makhluk hidup. Jadi buat apa ngasih perasaan kita ke dia? Ya kan? Kasih perasaan kita untuk hati kita, keluarga kita yang terus mensupport perjuangan kita. Benar gak? Jadi kalau perasaan tadi kita ambil, kemudian kita kantongi, maka kita akan enjoy. Mau ada uang, mau kondisi tidak ada, kita akan menikmatinya. Enjoy. Sebelum kita lanjutkan, silahkan tuliskan di komen kesimpulan dari yang pertama. Setelah ada yang menulis, saya teruskan yang kedua. Supaya ada jejak di live kita. Silahkan. Kesalahan fatal dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama, tuliskan. Silahkan siapa ya orang baik yang mau mengetikkan di komen ini. Sambil menunggu, kita seruput dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Umi, terima kasih kopinya enak. Alhamdulillah. Adakah ya relawan yang mau mengetikkan nomor 1? Benar-benar nih, sebegitu satu selesai diketikkan, ini benar saya lanjut nih yang kedua nih. Ayo. Nah, kita lomba dah. Saya juga ikut nulis deh. Siapa yang duluan meng-enter ya? Nomor 1. Jangan. Udah ada Mas Imam. Saya kalah cepat. Oke, kita lanjutkan Mas Imam. Jadi ketikan saya pending ya. Nomor 1 adalah jangan baper. Jangan bawa perasaan terhadap urusan keuangan. Terima kasih Mas Imam. Salam senang. Nah, yang kedua adalah rencanakanlah
Ya Bu Desri juga benar, jangan baper dengan uang karena uang bukan makhluk hidup. Nah yang kedua, tolong buat perencanaan. Buat perencanaan keuangan. Nah, kita sama-sama tahu, kita juga sudah sama-sama belajar, ya. Orang yang gagal dalam membuat perencanaan sama saja dengan orang yang merencanakan kegagalan. Nah ini di belakang kita nih ada, ini dari istri ini dia buat mutabaah harian ya. Dia buat mutabaah harian. Nah saya cuma tukang tulis nih. Ini ada mutabaah harian. Nah ini sama dengan perencanaan. Jadi ketika kita sudah mulai dengan perencanaan, sesungguhnya kita sudah merencanakan keberhasilan. Tapi kalau kita gagal dalam merencanakan, sama dengan kita merencanakan kegagalan. Ini juga terima kasih tadi yang sudah membantu Raid ya, anak tertua kami. Kemudian Raka dan Raja juga membantu melihat ya. Alhamdulillah, kita terusin ya. Nah, yang kedua adalah buat perencanaan. Jadi harus ada tulisan-tulisannya. Bagaimana kalau misalkan uangnya cuma 1 juta? Ya tulislah rencana 1 juta itu kemana aja. Kalau uangnya 500 ribu, ya tulis 500 ribu itu kemana aja. Kalau uangnya 10 juta, tulis 10 juta itu mau kemana aja. Kalau uangnya 100 juta, tulis mau kemana aja. Yang jelas, mari rencanakan. Itu yang kedua. Mas Imam dan Bu Desri, tolong tuliskan kesimpulan yang kedua sebelum kita masuk ke yang ketiga. Ntar nanti ini benar-benar kena nih kita nih. Karena sebenarnya sambil menunggu ketikan ini ya, ada yang bergabung baru, Mbak Nur Syamsiah ya. Kita ini semua pelaku. Ada pelaku yang benarnya dan pelaku yang salahnya. Maksudnya adalah dalam financial planner kita bisa sebagai pelaku yang salah dan kita juga bisa sebagai pelaku yang benar. Nah sambil menunggu bagian yang ketiga dan nunggu ketikan, ya saya kasih tahu ya, Anda kalau punya masker, ya kalau punya masker nanti pasang ini stiker ini di dalam maskernya supaya masker Anda itu nanti mengandung ion negatif ya. Ini nih enak nih, jadi Anda pasang stiker ini ke dalam masker. Mas Imam udah diketik belum? Budes bagian yang kedua tadi ya, nama stikernya Joy Rise Zero. Kita ya baik. Buatin nomornya Mas Imam. 1, jangan baper. Yang kedua, membuat rencana keuangan. Tolong buatin nomornya supaya nanti ketika sudah offline, Mas Imam punya tanaman pahala di situ. Sehingga ada yang menonton, sudah enak, mereka tinggal nulis lagi. Jadi sambil mereka menikmati nyamuk. Kedua, harus terencana dengan rinci. Soal pengeluaran keuangan harus terencana dengan rinci. Nah, terima kasih Bu Des. Baik, kita masuk ke bagian yang ketiga ya. Yang ketiga, pisahkan uangnya sejak pertama diterima. Nah ini yang paling rewel soal ini nih istri saya nih. Jadi sejak pertama diterima uang itu harus dipisahkan. Jadi ada posnya masing-masing. Jadi misalnya nih, kan di antara kita ada 2 jenis nih. Yang pertama ada yang punya gaji bulanan dan ada yang kedua adalah orang yang menciptakan profit ya. Profit maker, artinya dia orang yang berbisnis ya. Nah, jadi
Jadi pisahkan uangnya sejak pertama diterima. Jadi kalau jah, semprotin ini, tapi ke kaki ini banyak nyamuk, kaki depan, ya, semua aja semua. Nah, jadi pisahkan uangnya sejak pertama diterima. Jadi misalkan kalau ada, ya, Assalamualaikum, ada Pak Bos, Pak Slamet Hadi Putra ya. Nah, ini orang yang jago dalam bagian ketiga ini. Ada sahabat kita ya, kita Pak Slamet Hadi Putra, ini orang luar biasa. Jadi bagian ketiga adalah pisahkan uangnya sejak pertama diterima. Nah, ini saya belajar nih dari beliau nih. Jadi pertama kali kita terima, kita kan punya pos masing-masing nih. Ada pos listrik, ada pos pulsa, ada pos biaya dapur, ada pos apa segala macam. Nah, kemudian ada pos saving dan ada pos sedekah. Semua pisahkan. Dan dalam pemisahan itu ada rumus yang paling bagus. Ini bagian ketiga nih bagus sekali nih ilmunya. Nah, dalam bagian ketiga ini belajarlah menggunakan untuk dipakai hanya 10% dari uang yang diterima pertama tadi. 10%-nya. Misalnya kita terima itu 1 juta, maka yang kita pakai adalah 100.000. Nah, kalau kita terimanya 10 juta, berarti yang kita pakai adalah 1 juta. Nah, kemudian supaya ini bisa kokoh keuangannya, financial planner ini, rumusnya menurut para coach yang saya ikuti, ini kita coba buat 2 teman baru. Teman A ya, ini teman A. Teman A adalah orang yang gajinya atau pendapatannya 2 sampai 10 kali lipat di atas kita. Ini teman A. Apa tadi teman A? Teman A adalah orang yang punya pendapatan lebih dari kita. Pendapatannya itu 2 sampai 10 kali lipat dari kita. Ini teman A kita. Nah, kemudian yang kedua, ada namanya teman B. Nah, teman B ini adalah orang yang menjadi teman baru kita, adalah yang kita lihat dia penghasilannya setengah dari kita. Setengah dari kita atau 50% dari penghasilan kita sendiri. Kita sudah temukan si A tadi yang kali lipat sampai 10 kali lipat sebagai teman kita, dan satu lagi orang yang penghasilannya setengah dari kita. Maka dari kedua orang ini kita bisa belajar. Pertama, semangat kerja kita, semangat bertindak kita, semangat melakukan sesuatu kita adalah semangat si A. Mudeng ya, paham ya? Jadi semangat yang kita pakai, yang kita pelajari adalah semangat si A, yaitu orang yang punya pendapatan 2 sampai 10 kali lipat dari kita. Semangatnya dan cara kerjanya tiru habis-habisan. Nah, kemudian yang kedua, dari cara pemakaian uangnya, maka kita lakukan dengan belajar dari si B. Si B siapa tadi? Ya, orang yang punya penghasilan setengah dari kita. Dia bisa survive dengan lebih kecil lagi yang dia pakai. Nah, itu rumusnya. Jadi setelah memisahkan uangnya, maka yang kita lakukan adalah membuat data teman baru kita. A adalah orang yang di atas kita, penghasilannya 2 sampai 10 kali lipat, dan B adalah orang yang setengah atau di bawah kita, setengah dari kita. Kalau kita misalkannya punya pendapatan 1 bulan itu 10 juta, maka si B ini adalah orang yang punya pendapatan 5 juta. Jadi alokasi penggunaan dana si B ini yang dipelajari, ditiru. Tapi kalau semangat, tirulah yang punya semangat 2 kali sampai 10 kali lipat. Assalamualaikum Abang Da, nih santri, salam hormat Abang Da. Assalamualaikum Bu Guru, Popi, Novita, Urang. Waduh, ini kota penghasil durian ya. Saya kemarin ke sana, duriannya luar biasa, masya Allah. Nah,
Coba Mas Imam, Bu Destri atau yang lainnya bagian 3 tolong disimpulkan di menu komen. Kita tunggu ya. Sudah pada siapin kopi semua kan? Mari minum. Bismillah. Tutup aja. Banyak nyamuk. Hah? Oh iya ya. Oke, makasih. Mas Imam masih monitor? Bu Sri, Bu Destri bisa tuliskan bagian ketiga untuk kita meninggalkan jejak bagi mereka yang memutar ulang, menonton ulang cuplikan ini. Dan cuplikan ini bersama Coach Noki nanti kita akan teruskan ini. Insya Allah. Jadi ilmu-ilmu yang kita pelajari, yang udah kita praktekkan, yang berguna, mudah-mudahan bisa dipraktekkan banyak orang sehingga kebermanfaatannya bisa berguna ke sebanyak-banyaknya orang lain. Ditunggu bagian ketiga di komennya. Tinggal 2 lagi. Ada 5 poin ya. 5 poin kesalahan yang harus kita perbaiki dalam financial planner ya. Ini khusus bagi kita yang sedang berjuang apalagi di masa pandemi ini. Ada baru nih guru saya Ustadz Muhammad Yamin. Assalamualaikum Ustadz. Seseorang yang masih menyimak tolong buatkan bagian ketiga, yaitu pisahkan uang sejak pertama diterima. Di kesimpulan di komen tolong ketikkan pisahkan uangnya sejak pertama. Oh ya, Mas Imam udah. Yang ketiga, Mas Imam Baihaqi Al-Kausar. Memisahkan uang ketika pertama kali diterima. Kemudian tambahkan teman untuk semangat kerja dan untuk mengatur keuangan. Ya, betul ya. Nanti kalau paham putar lagi insya Allah. Karena begini. Menonton pertama sekali bisa ngertinya kita 50%. Menonton kedua kali bisa jadi ya 75%. Menonton lagi sekali lagi yang ketiga kali kita bisa makin banyak mengertinya insyaallah. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi dari yang kesalahan pengelolaan keuangan tadi, yang pertama itu jangan bawa perasaan, yang kedua rencanakan dari awal, yang ketiga Assalamualaikum Pak Heri. Kemudian yang ketiga adalah pisahkan uangnya. Nah, ini yang keempat nih. Keempat ini mengingatkan saya pada seseorang waktu dulu kami membuka bimbel di Kota Padang ya. Orang ini bernama J Ginting ya. Oh, ini inisialnya J Ginting. Nah, dia yang paling unik adalah kejadian yang saya simak. Ya, ntar saya baca dulu kesimpulan dari Bu Destri. Pisahkan rezeki atau uang yang kita dapatkan untuk keperluan keluarga kita. Posnya ya, sesuaikan posnya. Jangan lupa untuk saving dan sedekah ya. Nah, lalu tambahkan teman untuk menjadi kita semangat kerja. Teman tadi ada 2 ya. Teman untuk pemacu mencontoh yang baik, cari yang penghasilannya 2 sampai 10 kali lipat. Nah, kemudiannya adalah cari juga orang yang punya setengah dari penghasilan kita. Misalkan gini. Kalau kita misalkan punya penghasilan 10 juta nih 1 bulan. Maka kita harus berkaca pada orang yang punya penghasilan 5 juta. Kok dia bisa settle gitu? Nah, cara dia mengalokasikan uang 5 juta itu ditiru. Tetapi cara kerja, semangat kerja orang yang punya penghasilan 20 juta sampai 100 juta. Nah, itu yang kita tiru. Bisa ya? Paham ya? Baik, Bu Nur Hasanah, enggak apa-apa telat Bu, karena nanti ini bisa Ibu putar ulang. Insya Allah ini tersaving di Facebook insya Allah. Boleh juga disebar. Mudah-mudahan tidak ada kalimat saya yang tergelincir. Nah, apa tadi teman saya lakukan?
Selesai bayar uang angkot tadi dari kampus Unan tuh, dia turun ke Pasaraya ya. Dia bayar angkot sebulan pada masa itu dia bayar Rp500. Buru-buru dia tidak gabung sama kita turun dari angkot, tetapi dia mengambil sebuah kertas atau memo kecil, lalu dia menuliskannya. Angkot dari Unan menuju Pasaraya Rp500. Dikasih paraf sama dia. Ternyata dia benar. Dia benar. Dan apa yang dilakukannya itu luar biasa. Dan inilah yang mesti kita ikuti gitu. Jadi setiap ada pengeluaran, supaya apa? Kenapa pengeluaran? Tulis supaya kita meminimalisir apa-apa yang sebenarnya tidak perlu kita beli gitu. Apa-apa yang tidak perlu kita lakukan, uang tadi semestinya memang tidak harus keluar karena kita harus menulis, kita kan bisa terkontrol dan terem gitu. Jadi yang keempat adalah mohon dicatat dan anggap saja itu adalah uang perusahaan sendiri gitu. Nah, kalau Anda seorang suami, anggap saja itu uang istri. Kalau Anda seorang istri, berarti anggap aja itu uang keluarga Anda gitu. Yang keempat, mohon dibantu buat kesimpulannya, Bu Desri, Mas Imam atau yang lain yang bisa lebih cepat mengetiknya boleh, biar kita sambung di bagian kelima. Nanti setelah yang kelima kita buat tanya jawab ya. Alhamdulillah nih, jadi hari-hari kita bisa lebih bermanfaat. Jangan lupa ibadah, jangan lupa kejar target ya. Di belakang ini adalah lembar mutabaah harian, di mana seluruh anggota keluarga ya, mulai dari seorang ayah, ibu dan anak-anaknya semua wajib mengisi. Ini benar-benar, karena memang wanita itu lebih ketat dalam hal pencatatan. Ya, kalau para laki-laki kan ntar aja dah gitu. Nah, prosesnya ketika diulang terus-menerus itu pasti laki-laki ngerjain gitu. Pokoknya rewel aja enggak apa-apa. Nah, seperti itu ya. 4. Alhamdulillah Ustadz Muhammad Yamin sudah membantu membuatkan. Yang keempat, mencatat pengeluaran, dan beliau ini termasuk salah satu guru saya yang paling lengkap pencatatannya. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan ke bagian yang kelima. Nah, yang kelima ya, yang kelima adalah melakukan evaluasi bulanan. Melakukan evaluasi bulanan. Nah, kalau yang punya pemasukan itu mingguan, maka lakukan. Oke, baik. Nomor 4 saya ulang Bu Destri tadi adalah keuangan itu kalau bisa dicatat. Ya, dicatat pengeluarannya. Dicatat pengeluarannya dan anggap itu uang perusahaan sendiri, sehingga kita bisa lebih ketat dan kita bisa lebih patuh kepada keuangan kita sendiri. Gitu, Bu. Nah, yang kelima, lakukan evaluasi baik secara bulanan maupun secara pekanan. Nah, bulanan siapa? Ya, Anda yang sebagai karyawan yang punya gaji bulanan. Nah, yang pekanan siapa? Ya, yang pekanan seperti yang punya bonus atau bekerja pada industri konveksi, yang punya gaji pekanan, dan banyak sekali yang lainnya juga. Nah, lakukan evaluasi. Cara melakukan evaluasi bagaimana? Yang 4 tadi didata kembali. Apakah minggu ini saya sudah benar-benar sudah menghindari rasa baper? Apakah saya sudah benar-benar merencanakan? Apakah saya sudah benar-benar memisahkan uangnya? Dan apakah sudah benar-benar dicatat pengeluarannya semuanya? Itu bagian yang kelima, yaitu kita lakukan evaluasi. Silakan dituliskan bagian kelima. Oke Bu Des, bagian kelima silakan dituliskan biar nanti kita bisa tinggalkan jejak buat mereka yang ingin menonton ulang. By the way, ada yang tadi minta habis tarawih malah belum muncul-muncul ini.
Jam berapa Rukah? Kah? Sudah jam berapa? Tuh. 9:30 ya? Iya. Ya, jam 21.35. Oke, Ustadz Muhammad Yamin melakukan evaluasi bulanan atau mingguan. Bos Agung, Assalamualaikum. Optik Visi Material, Assalamualaikum bos. Salam hormat. Setelah kita dapatkan 5 materi tadi, sekarang kita bisa masuk diskusi untuk tanya jawab. Dibuka pertanyaan bebas nih, berapa orang juga, tapi setiap ada pertanyaan langsung kita jawab, insya Allah. Tunggu ya. Sambil menunggu pertanyaan, ini kita minum lagi ah. Kita tunggu apakah ada pertanyaan atau tidak. Kurang lebih 2 menit kita tunggu ya. Kalau tidak ada mungkin kita tutup. Mudah-mudahan ada. Nah, ini sambil menunggu bulan puasa itu supaya nafas kita segar, kita berkumur ya pakai ini Joy Polins. Oke, sekeluarga memakainya. Udah ada pertanyaan belum ya? Silakan kalau ada pertanyaan tulis di komen ya. Pertanyaan yang bisa saya jawab akan segera saya jawab. Pertanyaan yang tak bisa saya jawab di live berikutnya akan saya sertakan jawabannya insyaallah. Ntar sambil nunggu pertanyaan, ada kesimpulan dari Bu Destri. Melakukan evaluasi bulanan atau mingguan. Yang keempat tadi, didata kembali apakah benar-benar memisahkan uangnya secara detail dan terperinci. Bu Nur Hasanah nomor 1, 2, 3 tadi, apa ya Pak? Saya kan telat. Oke, baik, saya ulangin. Nomor 1, jangan baper, jangan bawa perasaan urusan keuangan. Jadi jangan misalnya pas banyak uang, kita gembira ria. Kemudian pas gak ada kita sedih, berarti kita diatur uang. Atau kita telah memperlakukan uang tidak selayaknya bagaimana jati dirinya. Kan uang bukan makhluk hidup. Maka biarin aja, jangan ikuti perasaan kita dengan dia. Biarkan dia yang ngejar kita, biarkan dia yang tergila-gila sama kita. Tambahin value diri kita. Supaya nanti uang, rezeki dan lainnya itu yang memburu kita. Selamat bergabung Bu Fitri. Silakan kalau ada yang bertanya. Oh iya, Bu Nur Hasanah tadi belum selesai. Nomor 1 tadi jangan baper. Nomor 2 Bu Nur Hasanah adalah rencanakan keuangannya. Ya, karena kalau kita tidak merencanakan sama dengan kita sedang merencanakan kegagalan. Gagal merencanakan kan sama dengan merencanakan kegagalan. Berhasil dalam membuat rencana berarti kita sedang merencanakan keberhasilan. Yang ketiga adalah pisahkan uangnya. Nah, jeneng gini. Kami dulu pernah punya 2 konter HP. Kami pernah punya 2 konter HP di daerah Seskual. Nah, tapi keuangannya tidak kami pisahkan. Jadi keuangan itulah untuk uang keluarga, keuangan itulah untuk biaya anak, keuangan itu biaya sekolah, keuangan itu buat transport. Salah. Pasti tutup itu perusahaan. Kenapa? Uang perusahaan dicampur sama keluarga, udah jaminan perusahaan itu hancur. Maka harus tegas kepada diri sendiri untuk memisahkan keuangannya. Siap Mbak Fitri? Nanti bisa di-scroll ulang Mbak Fitri. Kata Mbak Fitri, terlambat Pak nyimaknya. Tidak apa-apa, nanti bisa diputar ulang, ditonton sendiri lagi. Ya, untuk di live berikutnya nanti ikutin status saya, mudah-mudahan bisa mendapatkan kebaikan dari sini. Ada pertanyaan?
Kita tunggu sebentar ya. Wangi. Silakan yang masih bertahan, ada sekitar, kalau di handphone saya ada tertulis 9 orang yang masih bertahan. Mungkin dari 9 orang yang masih bertahan ini ada yang mau bertanya, silakan. Ya, dalam melakukan membangun branding. Assalamualaikum Buya Muhammad Nurman. Apa kabar Buya? Assalamualaikum Kak Ros. Apa kabar Kak Ros? Nah, ini dalam membangun value, ingat satu lagi tadi, kata-kata jangan baper ini pun berguna untuk ini. Jadi misalkan, coba deh tanya perasaan. Misalkan ini Anda punya dagangan. Salah satu cara yang terbaik itu adalah melakukan live Facebook dengan dagangan yang Anda punya begitu. Nah, dalam melakukan live tadi jangan sampai ikutin baper. Misalnya gini, tiba-tiba pertama sekali itu yang menonton tuh ada 20. Tiba-tiba jadi 1. Terus ada baper. Hilang semangat. Jangan. Biar saja. Lanjutkan saja. Kenapa? Karena Anda tidak tahu berapa banyak orang yang melihat setelah itu live streaming Anda tutup. Anda tidak tahu berapa banyak yang menontonnya setelah itu. Jadi lakukan saja kebaikan tanpa berpikir tentang respon orang seperti apa. Pokoknya Anda melakukan kebaikan aja. Intinya lakukan aja kebaikan. Karena itu akan menambah value. Ingat, value akan membantu Anda dikejar rezeki, insyaallah. Oke, kita hitung 20 hitungan mundur. Jika tidak ada pertanyaan, ini kenapa saya hitung mundur? Untuk memastikan memberi ring waktu kepada yang sedang ngetik-ngetik pertanyaannya. Ya, 20 hitungan mundur. Kalau tidak ada berarti live-nya kita tutup. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Terima kasih jempolnya Bedes. Terima kasih jempolnya Karos. Terima kasih jempolnya Ustaz Amin. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Sama-sama, terima kasih banyak Ustaz Yamin. 2, 1. Cukup ya. Terima kasih semuanya sudah menyimak. Nanti kita lanjutkan live berikutnya. Dari Bu Destri, terima kasih Pak Senaldi, ilmu dan materi yang disampaikan simpel dan mudah dimengerti. Sehat dan sukses selalu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, semoga segera tembus ya di pos 2 bagi warga Zobizer. Amin. Dan terima kasih sudah mengikuti. Nanti tetap simak update status, karena dari situ informasi saya bisa berikan. Ingat, ketika saya melakukan live ini tidak berarti saya lebih mengerti, tidak berarti saya lebih pintar. Yang benarnya adalah saya ingin kita semua mengalami perubahan dari hari ini ke hari esok yang lebih baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senang.